Bismillah, jumpa lagi bersama saya Dr. Triwidawati di kanal RHS Triwidawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Sahabat pemirsa, kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang juga banyak dialami oleh para wanita. Sering terlambat diketahui karena biasanya tidak terdeteksi waktu ukurannya masih kecil, ketahuan ketika sudah teraba benjolannya. Nah, jadi kali ini telah hadir bersama kita kembali Dr. Dwi Rita Anggraini yang sebelumnya sudah membagikan ilmunya terkait dengan pap smear. Kali ini beliau telah hadir kembali di sini untuk membagikan ilmunya dan pengalaman beliau dalam membantu memastikan diagnosis suatu keganasan di payudara. Dr. Dwi, kita kali ini cerita tentang kanker payudara. Ya. Sebenarnya payudara itu bagaimana secara anatomi ya Dr. Dwi, mungkin untuk membantu sahabat pemirsa mengetahui bagian-bagian apa dan kira-kira kalau kanker itu di mana terjadinya ya? Ya, baik Dokter Tri. Hai sahabat pemirsa sekalian, kali ini kita jumpa lagi untuk membahas topik mengenai kanker payudara. Nah, untuk itu kita perlu ketahui dulu bagaimana sih anatomi payudara yang normal. Nah, sebenarnya payudara itu adalah jaringan kelenjar ya yang ada pada baik laki-laki maupun pada wanita ya. Tetapi seiring dengan maturasi umur seseorang, maka pada laki-laki pertumbuhan hormonnya berbeda dengan perempuan ya. Nah, pada wanita payudara ini merupakan salah satu seks sekunder ya yang dipicu nanti oleh pertumbuhan hormon estrogen ya pada wanita. Sementara pada laki-laki dia tidak akan berkembang seperti pada wanita karena tidak ada hormon estrogen. Nah, oke, jadi yang mempengaruhi itu adalah hormon ya dok ya, dan benar. ini berbeda sesuai dengan perkembangan usia. Itu yang masa pubertas itu ya dok ya? Benar. Jadi ketika memasuki usia pubertas, hormon pada laki-laki dan pada wanita kan mulai berkembang ya. Jadi pada wanita itu yang berkembang karena pengaruh hormon estrogen terutama payudaranya ya, dan itu merupakan ciri seks sekunder ya pada wanita yang membedakannya dengan laki-laki ya. Oke. Dari struktur anatominya kok kita lihat payudara itu terdiri dari kelenjar payudara ya. Jadi sini bisa kita lihat ya. Oke, bisa lihat ya sahabat pemirsa. Bisa di pentom ini ya. Jadi secara anatomi struktur payudara itu adalah terdiri dari sel-sel yang membentuk kelenjar-kelenjar payudara yang disebut nanti dengan lobulus. Daerah lobulus itu nanti menghasilkan air susu ya pada wanita, terutama wanita nanti yang menyusui ya. Kemudian terdiri dari saluran-salurannya ya, kemudian disebut duktus ya. Nah, duktus ini kemudian nanti dialah yang mengalirkan air susu ya dari lobulus menuju ke jalan keluarnya, yaitu di daerah puting atau papila mama ya. Nah, di sekitar papila mama ini biasanya ada daerah yang kehitaman atau kecoklatan, itu yang disebut daerah areola mama ya. Nah, payudara ini tadi dipengaruhi perkembangannya oleh hormon estrogen ya. Jadi kalau pada wanita yang hamil dan menyusui, terkadang kita lihat perubahan warna ya pada payudaranya. Misalnya di daerah areolanya yang tadi warnanya kecoklatan, ini kok bisa kehitaman seperti itu ya. Jadi jangan heran, itu juga karena pengaruh hormon ya. Jadi bisa warnanya agak kehitaman ya, itu dipengaruhi oleh hormon pada seorang wanita. Nah, kemudian jaringan-jaringan jaringan ikat yang memfiksasi daripada payudara ini terdiri dari jaringan-jaringan lemak ya dan jaringan ikat pada payudara. Nah, payudara ini sendiri dia terletak di mana letaknya? Letaknya di daerah dada ya, terutama nanti dia di atas pembungkus otot namanya fascia ya, di daerah otot dada atau musculus pectoralis. Jadi payudara ini berada di atas pembungkus ototnya, di atas fascianya. Jadi ini adalah tadi gambaran mengenai anatomi ataupun struktur payudara secara normal ya dok ya. Iya, benar. Nah, kalau yang tidak normal itu kejadiannya bagaimana ya dok ya? Misalnya contohnya kita yang ke arah keganasan seperti ini. Ya, baik. Ya, jadi tadi kita sudah jelaskan strukturnya yang normal ya. Jadi yang tidak normal adalah apabila ada kelainan ya, perubahan yang terjadi
di luar struktur yang normal. Nah, biasanya ada benjolan ya. Jadi sesuatu yang berbenjol-benjol tuh biasanya kita sebut tumor ya. Jadi tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas ya, tergantung daripada pola pertumbuhannya. Nah, biasanya tumor itu bisa terjadi di kelenjarnya, Dokter Tri. Nah, di Yang jinak ini tadi ya, Dok? Iya, ya? baik Oke. yang jinak maupun yang ganas di kelenjarnya ataupun di salurannya, di duktusnya. Ya, jadi bisa di kelenjar maupun di duktus. Oke. Bagaimana membedakan jinak atau ganasnya ini tadi, Dok? Maksudnya kita, oh ini benjolan ini masih jinak ini, atau ini sudah mengarah ke ganasan. Bisa nggak kita ketahui sebelum kita memeriksakan ke dokter? Iya, baik. Benar sekali Dokter Trik. Nah, sebetulnya kita bisa sendiri melakukan screening dari awal ya, pemeriksaan dini untuk memeriksa apakah sudah terjadi benjolan atau tumor ya di kelenjar payudara dengan cara sadari sebenarnya, yaitu periksa payudara sendiri. Oh, sadari periksa Iya. payudara sendiri ya, Dok ya. Nah, Oke. dan ini sangat gampang untuk dilakukan Dokter Trik. Caranya gimana, Dok? Ya, baik. Jadi caranya adalah seorang wanita bisa memeriksa payudaranya sendiri dengan cara satu tangan ke atas, kemudian tangan yang lainnya meraba di daerah payudara. Jadi perabaannya bisa sirkuler itu maksudnya diraba sekeliling, ataupun radial, misalnya radial menuju ke arah puting. Nah, begitu selanjutnya. Jadi ketika kita raba, maka kita akan bisa mengidentifikasi Merasakan ya, atau merasakan ya. merasakan jika ada suatu benjolan, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah benjolan ini masih kecil atau sudah besar. Berarti ukurannya. Kira-kira kita ukur. Jadi ukurannya ini bisa kita kira-kira, Dokter Tri. Jadi seukuran mana? Apakah seukuran biji kacang atau sudah seukuran guli atau seukuran bakso misalnya, sudah besar ya, Dokter Tri. Nah, semakin dia besar maka itu yang kita khawatirkan. Kemudian selain itu kita bisa juga memperhatikan apakah tumor ini atau benjolan ini bisa bergerak, Dokter Tri. Jadi kalau kita raba, apakah dia bisa bergerak ya? Bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, itu disebut mobilitas. Nah, biasanya kalau dia tumor jinak maka dia bisa bergerak. Nah, yang kita khawatirkan kalau dia sudah terfiksir atau di tempat tersebut lengket dan tidak bisa bergerak lagi, itu mengarah ke arah keganasan. Oke. Nah, Berarti kemudian ukuran, iya, benar. kemudian mobilitas. Mobilitas, ya. Berikutnya adalah permukaannya, Dokter Tri. Nah, permukaannya ini juga kita bisa raba apakah permukaannya itu masih halus atau sudah berbenjol-benjol atau Kasar ya? Iya, Oke. benar. Nah, semakin dia kasar maka kita akan curiga bahwasanya itu adalah Keganasan. cenderung mengarah ke arah keganasan. Berarti udah 3 poin itu ya, masalah ukuran, Iya. mobilitas, kemudian permukaannya Ya, ya. benar. Satu lagi adalah konsistensinya. Oh, konsistensinya gimana itu, Dok, maksudnya? Konsistensinya apakah padat? Jadi kok kita raba itu, oh benjolannya padat ya, atau kenyal ya, seperti bakso gitu ya, atau sudah keras seperti batu. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah keras juga kita harus hati-hati ya. Itu biasanya cenderung ke arah keganasan ya. Nah, seperti itu, Dokter Tri. Kalau mengenai waktunya itu berpengaruh nggak, Dok? Misalnya, oh ini udah dirasakannya, tapi lama kali berkembang. Tapi kalau ini waktu cepet kok besar, langsung besar ya, itu kira-kira berpengaruh nggak, Dok? Iya. Jadi biasanya, Dokter Tri, kalau tumor jinak itu biasanya dia tumbuhnya lambat ya. Nah, jadi kok ada kelenjar ya atau benjolan ya di payudara, cuma dari 5 tahun yang lalu ukurannya segitu-segitu aja, nggak besar-besar. Nah, itu biasanya kalau seperti itu dia perjalanannya lambat, maka bisa kita prediksi mungkin saja itu tumor yang jinak. Tapi kalau tumbuhnya cepat, dalam waktu 2 bulan, 3 bulan langsung membesar, itu kita patut curiga, Dokter Tri. Nah, itu seperti itu. Baik. Kalau misalnya kalau keluhan-keluhan yang lain, Dok, misalnya rasa nyeri itu ada, bisa nggak dikaitkan? Misalnya kan ada ya kan perempuan ada masa-masa menstruasi yang mungkin dia merasakan istilahnya premenstrual syndrome ya kan, juga ada nyeri dan kadang-kadang juga ada benjolan seperti itu, Dok. Itu gejala-gejala ini bisa membantu indikasi ganas atau tidaknya nggak, Dok, nyeri-nyeri ini? Ya, baik.
Jadi sebetulnya pemeriksaan payudara sendiri itu juga ada waktunya Dokter Tri. Jadi biasanya dilakukan setelah haid. Oke, Ya, untuk menghindari bias dengan ini tadi ya. Nah, jadi biasanya kalau kita lagi haid maka karena pengaruh hormon biasanya payudara kita juga ikut mengeras. Kelenjar-kelenjar payudaranya juga mengeras. Nah, pada saat haid tersebut kita kalau memeriksa payudara maka nanti dikhawatirkan hasilnya akan bias. Jadi sebaiknya pemeriksaan sadari itu dilakukan setelah menstruasi ya. Jadi Berapa hari setelah menstruasi baiknya, Dok? ya 5 hari setelah menstruasi ya. Kemudian jangan mau menuju menstruasi, premenstruasi. Jadi kira-kira ya seminggu atau 3 hari sebelum menstruasi itu boleh, tetapi 3 hari menuju menstruasi sebaiknya jangan. Jadi sebetulnya tidak semua ya tumor yang membesar sebetulnya di payudara itu mengindikasikan ganas, Dokter Tri ya. Jadi tadi kita bilang kan ukuran makin besar makin ganas. Tapi ada juga beberapa tumor jinak yang memang dia berukuran besar. Nah, Contohnya apa itu, Dok? Ya, jadi misalnya tumor piloides tumor. Jadi sebaiknya kalau dari sadari tadi ternyata ada benjolan, langsung segera ke dokter ya, Dokter Dwi ya, untuk memastikan apakah benjolannya ini jinak atau mungkin mengarah ke ganasan ya, begitu Dokter Dwi ya. Selanjutnya kalau ke dokter pemeriksaan apa ya, Dokter Dwi tadi? Pertanyaan tadi masyarakat kan sering khawatir ya kalau misalnya ternyata ada benjolan, itu umumnya kan harus diambil jaringannya seperti itu kan. Sementara ada pemahaman kalau jaringan itu diambil nanti bisa menyebabkan bisa membuat menjadi gangguan gitu loh. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apa-apa saja yang dilakukan oleh dokter untuk mendeteksi screening kelainan pada payudara? Nah, biasanya pertama dilakukan pemeriksaan mamografi. Ya, mamografi ini adalah kita diperiksa dengan alat radiologi di payudara untuk mendeteksi kira-kira kelainan apa yang terdapat di gambaran radiologinya. Nah, khusus untuk mamografi ini biasanya sangat dianjurkan bagi wanita-wanita di atas 40 tahun. Berarti ada indikasi. Pemeriksaan mamografi ini dilakukan setahun atau 2 tahun sekali. Ya, jadi untuk melihat kelainan secara radiologi. Nah, kemudian jika sudah terdeteksi ada kelainan secara radiologi, maka biasanya dilakukan aspirasi biopsi. Aspirasi itu maksudnya gimana, Dok? Aspirasi biopsi ini adalah mengambil sampel jaringan atau sel dari payudara dengan cara mencucukkan jarum atau spuit ke daerah tumor, kemudian nanti sampel atau jaringannya akan diperiksa di bawah mikroskop. Nah, dari hasil pemeriksaan aspirasi biopsi maka akan diketahui apakah kelainan tersebut adalah jinak ataupun ganas. Nah, untuk selanjutnya maka akan dilakukan terapi atau penanganan sesuai dengan karakteristik tumornya. Seperti itu, Dokter Tri. Mengenai yang pemahaman bahwa kalau diutak-atik itu nanti bisa memancing si tumornya ini gimana, Dok? Nah, sebenarnya itu adalah pemahaman yang tidak benar ya, Dokter Tri. Jadi dengan kita mengambil sampel jaringan pada tumor tersebut, maka secara dini kita bisa mendeteksi apakah kelainan tersebut jinak ataupun ganas. Nah, kalau sudah tahu maka terapi yang dilakukan juga bisa secara cepat dilakukan. Jadi tidak terlambat, Dokter Tri, untuk perkembangan tumor selanjutnya. Jadi kalau kita berpendapat bahwasanya kalau sudah tumor jangan dipegang-pegang atau jangan dibangunkan, itu adalah pendapat yang salah. Malah kepentingannya adalah supaya pasti ya, supaya bahwa pasti ini jinak atau ganas, dan tentu tata laksananya atau perlakuannya nanti bisa lebih cepat sesuai dengan tingkat ataupun jenis dari tumornya itu ya, Dokter Dwi ya. Jadi yang dinilai dari kriteria staging ini adalah TNM. Ya. TNM itu singkatannya, Dok ya? Iya. T itu adalah tumor size atau ukuran tumor, N itu nodus atau keterlibatan lymph node. Lymph node maksudnya kelenjar limpa, dan M itu adalah metastasis. Nah, jadi biasanya kalau stadium 1 tumornya itu masih
di jaringan payudara. Belum menyebar ke lymph node maupun ke tempat lain. Yang kedua adalah nodus. Nodus itu adalah keterlibatan kelenjar lymph node. Ya, kelenjar lymph node itu di mana saja sebetulnya Dokter Tri. Ya, dia bisa berada di ketiak ya, kemudian di bahu ya, atau di dekat leher, kemudian bisa di leher ataupun di ya selangkangan ya, di inguinal ya. Nah, jadi kita periksa kelenjar-kelenjar tersebut ya, misalnya yang paling dekat di daerah payudara yaitu di ketiak ya. Jadi seorang wanita jangan lupa kalau misalnya ada benjolan di payudaranya ya, yang tadi kok makin membesar, coba raba-raba ketiaknya, apakah sudah ada juga di ketiaknya. Itu yang tadi ke arah stadium 2 ya, Dok ya? Itu kalau keterlibatan dari lymph node dia sudah mengarah ke stadium 2. Nah, berikutnya adalah M. M itu apa? Metastasis. Metastasis maksudnya adalah tumornya sudah menyebar ke tempat lain atau ke organ lain. Nah, kemudian untuk jenis keganasan yang sering terjadi ya Dokter Tri, yaitu keganasan yang terjadi di kelenjar payudaranya sendiri, yang di lobulus tadi ya Dokter Tri. Maka sering kita jumpai adalah invasif lobular karsinoma. Invasif berarti sudah menginvasi mengganggu yang lain ya, Benar, Dok ya. Kemudian keganasan yang terjadi pada salurannya atau duktusnya, itu juga invasif duktal karsinoma. Nah, itulah keganasan yang paling sering terjadi untuk kanker payudara. Kemudian keganasan-keganasan lain ya bisa saja keganasan yang terjadi di jaringan penunjangnya tadi Dokter Tri ya, atau di jaringan lemaknya. Tapi itu insidennya cukup kecil. Jadi yang terbesar tadi adalah invasif lobular karsinoma atau duktal karsinoma. Baik, terima kasih Dr. Dwi atas sharing ilmunya kali ini terkait dengan kanker payudara. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya bahwa yang penting itu untuk mendeteksi adalah sadari, mencegah keterlambatan dalam penata laksanaannya. Benar. Demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dwi. Sama-sama Dokter Tri. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah.